warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang Western blot. Seperti yang kita tahu ya, protein itu merupakan suatu zat yang terdapat di dalam makanan yang sangat penting bagi tubuh karena berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur, juga sebagai sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Selain itu, protein juga memiliki fungsi sebagai bahan struktural seperti halnya polimer lainnya. Sehingga protein juga berperan dalam biokatalis suatu reaksi kimia dan dalam makhluk hidup. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, jika terjadi suatu kelainan dalam biokatalis suatu makhluk hidup, maka akan terlihat dengan jelas kelainan proteinnya, sehingga diperlakukan beberapa uji yang dibutuhkan untuk mengetahuinya. Salah satu cara untuk mengujinya yaitu dengan cara uji Western blotting untuk mengetahui jenis dan berat molekul suatu protein. Namun, sebelum dilakukan uji di atas, harus diterapkan isolasi protein terhadap sampel yang diambil, agar protein murni dari sampel bisa didapat, sehingga uji tersebut bisa dilakukan dengan baik dan benar. Teknik pengujian Western blotting ini pertama kali dibuat oleh W. Neil Burnett dan dinamai Western blot. Western blot itu merupakan teknik untuk mendeteksi protein spesifik pada sampel jaringan yang homogen ataupun dari suatu ekstraksi berdasarkan kemampuan protein tersebut berkaitan dengan antibodi. Jadi teknik ini itu teknik yang menggunakan gel elektroforesis untuk memisahkan protein berdasarkan panjang polipeptida atau berdasarkan struktur 3D-nya. Terus, protein tersebut kemudian ditransfer ke seluruh membran, biasanya nitroselulosa atau PPDF, di mana mereka kemudian akan dilacak dengan menggunakan antibodi yang spesifik kepada protein target. Selanjutnya, untuk pengertian Western blotting. Western blot merupakan istilah yang dipakai untuk proses transfer dan imunodeteksi protein pada gel yang bertujuan untuk yang pertama, mengetahui keberadaan berat molekul protein sampel dalam suatu campuran. Yang kedua, membandingkan reaksi silang antar protein. Yang ketiga, mempelajari modifikasi protein selama sintesis. Dan yang terakhir, dapat mendeteksi protein dalam hitungan nanogram. Selain itu, protein pada membran nitroselulosa, nilon, atau membran transfer lain selain protein tersebut terpisahkan melalui elektroforesis. Protein tersebut kemudian dapat dideteksi melalui metode autodiografi, pelabelan dengan senyawa-senyawa fluoresen, pelabelan dengan antibodi, terikat protein, lektin, atau gen pengikat spesifik lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Chandra. Terdapat 3 tahapan Western blotting. Yang pertama yaitu proses pemisahan protein dari sampel dengan cara penambahan SDS. Apa itu SDS? SDS adalah suatu deterjen namun memiliki muatan negatif. Tapi karena adanya muatan negatif ini, protein di dalam sampel akan mengalami denaturasi. Bahkan protein yang multimer juga akan mengalami penguraian. Nah, setelah terdenaturasi, protein akan membentuk suatu rantai, namanya rantai polipeptida. Nah, semakin besar bobot molekul suatu protein, maka semakin panjang rantai polipeptidanya. Nah, rantai polipeptida yang lurus ini bersama protein kemudian dimasukkan ke dalam gel poliakrilamid. Protein yang telah bermuatan negatif akan bergerak menuju ke kutub positif, dan pergerakannya ini dipengaruhi oleh daya hambat antara membran dan juga protein tersebut. Nah, setelah dialiri arus listrik beberapa waktu tertentu, kemudian nantinya
Masing-masing protein bergerak pada gel poliakrilamid berdasarkan bobot molekul. Jadi molekul yang lebih berat itu akan pergerakannya lebih lambat dibandingkan dengan protein yang memiliki bobot molekul yang lebih ringan. Nah, alhasil setelah proses ini terjadi, protein-protein pada membran poliakrilamid akan membentuk suatu pita. Jadi beberapa pita gitu yang menandakan atau indikator bahwa protein-protein telah terpisah. Tahapan kedua dari Western blotting yaitu proses pemindahan protein dari gel poliakrilamid menuju gel transfer. Karena pada proses ini membutuhkan suatu tenaga pendorong berupa arus listrik, makanya tahap ini disebut juga elektrotransfer. Terdapat dua metode utama yang biasa digunakan, yaitu blotting semi kering dan juga blotting basah. Pada blotting semi kering, kita akan menggunakan suatu kertas saring yang sebelumnya dibasahi oleh baper transfer. Nah, nantinya kertas saring ini diletakkan di antara gel poliakrilamid dan juga gel transfer. Nah, proses ini membutuhkan waktu sekitar 10-30 menit. Nah, yang kedua ada blotting basah. Blotting basah ini bedanya dengan blotting pertama tidak menggunakan kertas saring, hanya saja posisi atau peletakan antara gel poliakrilamid dan juga gel transfer itu diimpitkan, kemudian direndam dengan cairan baper transfer. Nah, proses ini cukup lama dari 45 menit sampai 1 malam. Hanya saja justru penggunaan metode ini lebih banyak karena fleksibilitasnya yang lebih baik. Tahapan terakhir pada proses Western blotting yaitu tentang pendeteksian. Nah, deteksi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan interaksi antara antibodi dan juga antigen yang bersifat spesifik. Sedangkan variasi dari metode ini yaitu terletak pada penggunaan antibodi primer juga antibodi sekunder serta penggunaan molekul penanda. Nah, jadi proses ini dilakukan bersama dengan antibodi yang telah dimodifikasi bersama dengan sebuah enzim. Nah, enzim ini dinamakan dengan enzim reporter. Nah, molekul penanda yang sering digunakan dalam proses ini berupa enzim alkalin fosfat, kemudian ada enzim Horsedis peroksid dan juga imunoglobulin. Poin berikutnya mengenai Western blot yaitu tentang apa sih manfaat dari Western blot. Jadi manfaatnya Western blot ini yaitu untuk mengkarakterisasi antibodi secara baik dengan cara mengukur nilai sensitivitas dan juga spesifitas dari antibodi tersebut. Tingkat spesifitas ditentukan berdasarkan kemampuan antibodi dalam mengenali epitop protein, sedangkan nilai sensitivitasnya ditentukan berdasarkan variasi jumlah antigen yang dapat berinteraksi dengan antibodi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari Western blotting, setidaknya kita juga perlu mengetahui tentang aplikasi dari teknik ini. Dari teknik Western blotting ini telah banyak dikembangkan di berbagai macam penelitian. Salah satunya yaitu untuk mengukur nilai spesifitas dan juga sensitivitas dari antibodi anti-RF3 pada ragi Saccharomyces cerevisiae. Apa sih RF3 itu? Jadi RF3 itu merupakan salah satu protein yang berperan pada proses terminasi translasi. Jadi protein ini berinteraksi dengan ERF1 membentuk kompleks rilis faktor yang berperan pada proses pelepasan rantai polipeptida pada ribosom.